Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang keberapa? Ke-6 ya. Artinya ini Sabtu, besok Minggu. Wah, nggak terasa. Puji Tuhan, kita ada tambah personel nih. Ya, ada Pak Edi, ada Andreas dulu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, doa itu sangat penting sehingga kita boleh sama-sama memberikan hati kita kepada Tuhan pagi. Amin. Oleh karena sebelum kita menyembah memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Pak Edi boleh bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Yes. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang Amen. di tempat ini maupun yang di rumah, Ya. mari kita tundukkan kepala kita mengucap syukur atas Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Tuhan, Haleluya. dan Roh Kudus, terima kasih. Yes. Pagi ini Tuhan, Engkau telah menguatkan kami dengan tubuh yang sehat, Bapa. Dan Ya. kami Tuhan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Hingga kami bisa saat teduh Tuhan, di suatu kemurahan dan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Tuhan di dalam saat teduh kami ingin menyembah Amin. Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, dan dalam firman Tuhan. Kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau pimpin, kiranya Kau bersama kepada kami Tuhan, dalam saat teduh ini ya Bapa. Kiranya Kau pimpin kami, ya hamba-Mu juga Tuhan, bukan firman Tuhan. Memimpin Tuhan, percaya kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Bapa Engkau berikan juga Tuhan, kasih-Mu Tuhan kepada umat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, berkati mereka Tuhan, Kau beri kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai Tuhan ibadah saat teduh kami pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur berdoa haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalan. Mari kita angkat puji ini kau Tuhan jadi andalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau Tuhan jadi
hari yang indah ini ya Tuhan. Kami bertekun lutut di bawah kaki salibmu. Oh, pagi-pagi ini kami bersyukur karena Tuhanku ialah yang hidup, Allah yang kusembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang hidup.
merasakan hadirat Tuhan. Engkau layak. Semua merasakan jamaah Tuhan pagi hari ini. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lembut lagi, semua merasakan. Engkau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Engkau yang layak, Roh Kudus. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan. Bakar roh kami Bapa, api menyala dari Tuhan, membakar roh yang lemah, membakar roh yang sakit. Dalam nama Yesus, sebab Kau layak, sebab Kau sanjung tinggikan Dia, agungkan Dia. Terima pujian, sebab ketika Engkau menyembah Dia, Engkau memuji Dia, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Glory, haleluya. Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima, beri pengagungan, beri puji-pujian bagi Tuhan. Glory, glory, haleluya. Dia puji-pujian yang Kau panjatkan. Ada mujizat yang terjadi, tanda-tanda heran yang terjadi dalam bisnis usahamu pagi hari, kesehatanmu pagi hari. Imani, imani bahwa berkenan Tuhan pada pagi hari bagi saudara dan saya. Amin. Glory, haleluya. Terima pujian, oh Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, raja di atas, raja di atas segala raja di atas, raja di atas katakan dengan sungguh-sungguh, ya besar, esa padamu, kami sudah mengagungkan nama-Mu. Amin. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam umat-Mu pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Menjamah ruang hati yang kosong. Menjamah hati yang
menyerahkan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan bejana ini Tuhan. Bejana kami yang Kau penuhi dengan firman yang hidup. Iya. Sehingga menghidupkan roh kami hari lepas hari. Dan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Selalu berjumpa dan indah di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih urapi hamba-Mu yang mana berfirman. Iya. Urapi dengan urapan yang baru. Amin. Kami semua yang mendengar urapi Tuhan. Jangan lepas benih itu dari kami. Biarlah benih itu firman jatuh dalam hati kami yang subur bagi hari ini. Dan kami jadi umat yang bertumbuh, berbuah-buah dan bantuan. Melekat dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan seperti Maria duduk manis mendengar firman. Iya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan, tidak ada yang beranjak dari tempat duduknya, nggak apa-apa di situ saja karena firman Tuhan tidak terlalu lama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. 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 Iya, saya mohon sekalipun mungkin ada yang kurang tidur, jangan ngantuk dalam firman Tuhan ya. Haleluya. Jangan ngantuk. Karena biasanya kalau dengar firman Tuhan 5 watt dulu ya. Jadi hari ini kita harus semangat, harus berkobar-kobar mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, memang kita menyembah, memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi waktu Tuhan menyatakan maksud, tujuan, rencananya dalam hidup kita lewat firman-Nya, kita tidak mendengarkannya. Jadi saya percaya dan saya terlalu yakin tidak ada yang bertumbuh Bapak Ibu. Tidak ada yang bertumbuh ya. Hanya rutinitas. Tetapi hari ini coba kita ubah pola hidup kita, cara kita untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Artinya telinga kita buka, hati kita buka. Agar apa? Firman Tuhan itu sampai ke hati kita. Amin. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada yang akan bertumbuh dan tidak ada kemenangan waktu kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan kepada Ya, kita. amin. Karena apa? Kemenangan hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita. Yang ada di dalamnya sukacita, damai sejahtera, Amin. sorak-sorai, bahagia, itu kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Amin. Memang ada orang-orang yang menang Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sepertinya dia tidak pernah merasakan kemenangan itu. Selalu ada ketidakpuasan. Ya. Hari ini Bapak Ibu, apa yang ada pada kita, biarlah kita merasa puas, merasa bersyukur. Amin. Karena memang Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Waktu kita bisa berkata kepada Tuhan, Kamsia, Yes. buat apa yang kau berikan kepadaku. Amin. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Amin. anak-anaknya. Cuman persoalannya, apakah kita setuju dengan kemenangan itu? Ya. Apakah kita mau ambil kemenangan itu? Ya. Atau kita sedang mengandalkan kekuatan kita Ya. untuk sesuatu kemenangan? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari perjalanan daripada bangsa Israel. Bagaimana mereka menghadapi masalah yang satu dan masalah yang berikutnya. Dan itu sampai berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu ya. Menang kalah. Wow, kacau ya. Jadi Tuhan maunya kepada kita adalah kemenangan itu terus bertahap. Amin. Kemenangan itu terus kita raih. Amin. Amin. Memang ada dalam perjalanan itu masalah, persoalan. Bukan Iya. tidak ada. Banyak, justru banyak. Tetapi apa respon kita dengan masalah pergumulan yang kita hadapi? Iya. Dengan apa yang menghadang perjalanan kita? Apa respon kita? Apakah kita bersungut-sungut, mengeluh, ataupun putus asa? Iya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Ulangan 20 ayat yang ketiga. Ulangan 20 ayat yang ketiga. Ya, kalau bisa kita sama-sama membacanya di Ulangan 20 ayat 3. Demikian bunyinya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa sudah dapat boleh bersama-sama, kalau enggak bisa ya sudah kita boleh mendengarkannya. Dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu
janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dengarlah hai orang Israel. Ya. Firman Tuhan berkata hari ini kepada kita sesuai dengan nama kita. Dengarlah Bapak, dengarlah Ibu, Ya. dengarlah anak-anak, Yes. dengarlah semuanya. Yes. Bahkan nama kita disebut satu persatu. Dengarlah Parlin, dengarlah Marcel, Ya. dengarlah, kira-kira seperti itu. Apa yang mau didengar? Dia atau Allah sedang memperkatakan, menyebutkan bahwa dikatakan hari ini kita masuk menghadapi pertempuran. Amin. Melawan siapa? Melawan musuh. Yes. Musuh kita terlalu banyak Bapak Ibu Saudara Ya. sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Musuh kita terlalu banyak. Tetapi yang saya mau katakan, dari diri sendiri itulah musuh terbesar sebenarnya. Dikatakan bahwa jangan lemah hatimu. Wow, kalau hati sudah lemah, maka saya percaya tidak ada kemenangan di dalamnya. Ya. Tidak ada semangat di dalamnya. Yes. Bahkan dikatakan jangan takut. Ya. Oh, ketakutan sering menghantui hidup kita. Ya. Mendahului perjalanan kita. Ya. Sehingga kita untuk melangkah menjadi ya, karena sudah takut ya takut. Artinya kita mau melangkah bisa menjadi ragu Bapak Ibu ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini adalah perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Perhatikan, walaupun dalam penyertaan dalam pimpinan Tuhan bukanlah mulus tanpa hambatan. Sekalipun kita berkata penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Boleh Joel ada di keyboard kali bisa ya, mengiringi kalau ada pujian ya. Penyertaanmu sempurna. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, dari C saja ya. Kalau penyertaan Allah sempurna secara logika, secara pikiran kita Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tidak akan masalah, tidak ada persoalan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa masalah persoalan sekalipun penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, Tuhan tidak pernah menjauhkan itu. Tetapi Tuhan izinkan kepada kita untuk menghadapinya sehingga kita bisa membedakan waktu dalam penyertaan Tuhan dan tidak penyertaan Tuhan. Amin. Saya percaya penyertaan Tuhan membuat kita kuat. Amin. Membuat kita semangat, membuat kita tidak lemah. Amin. Haleluya. Justru sebaliknya, kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya mau katakan kenapa bangsa Israel hatinya lemah, kenapa gemetar, kenapa mereka berputus asa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang musuh itu besar. Ya, musuh itu besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Musuh itu berat. Makanya mereka takut. Dan hari ini juga dalam musuh-musuh, dalam perjalanan kita, itu sungguh berat. Ya, musuh kita banyak, ada dalam ekonomi, usaha bisnis kita, keluarga kita, orang lain yang tidak suka dengan kita. Pergumulan-pergumulan hidup itu semua musuh yang ada di depan kita. Kita harus lawan itu, kita harus menang atas semuanya Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu dalam Ulangan 20 ayat 1 kita kembali ke atas dikatakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Wow, itu yang Tuhan berkatakan kepada kita, sebesar apapun musuh yang menghadang kita, Tuhan katakan jangan takut, jangan gemetar, jangan ragu atas penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Terus masalahnya, pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam hidup kita? Kenapa dia tidak singkirkan semua sehingga perjalanan kita mulus? Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya adalah saya bisa simpulkan kalau memang dia melakukan itu semua dan kita tidak ada perjuangan dalam jalan ini, kita akan mudah meninggalkan Tuhan. Iya. Dan kita tidak mengerti kekuatan kita sejauh mana. Dan kita menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang kolokan.
Waktu kita butuh sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu ada. Tidak usah perlu berdoa, tidak usah perlu bergumul, tidak usah perlu bersujud di hadapan Tuhan berlutut. Maka kita akan menjadi orang-orang yang cengeng Bapak Ibu, yang kolokan, yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengandalkan Dia, amin. Kita berlutut. Bukan Tuhan tidak tahu pergumulan kita, bukan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Sungguh Dia mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi saya mau katakan, di balik itu semua Tuhan punya rencana, di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita, amin. Setelah perjuangan, setelah peperangan, waktu kita kuat, maka akan ada kemenangan yang besar di dalam. Haleluya. Jadi Bapak Ibu tidak ditinggalkan sendirian, tetapi Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Haleluya. Sebab memang apa yang dirancang Tuhan dalam hidup kita, ya, itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ya, bukan hanya menyediakan berkat-berkat sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi Tuhan menghendaki Bapak Ibu dan saya yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, agar kita mengalami kemenangan atas pergumulan, atas permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Sebesar apapun itu, Tuhan mau kita menang, amin. Haleluya. Dan segala kebutuhan kita, persiapan kita, dan segala kemampuan kita, sebenarnya Tuhan sudah berikan yang terbaik. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah mempergunakan seluruh perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau kita lihat dalam Sefanya Bapak Ibu, Sefanya 3 ayat 17, dikatakan demikian, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Wow, luar biasa. Tuhan Allah ada di antaramu. Seperti ini nih, ya. Kalau saya katakan Pak Edi ada di antara kita. Amin. Karena memang dia kelihatan ada. Tetapi Allah tidak kelihatan Bapak Ibu. Dikatakan Dia ada di antaramu. Wow. Haleluya. Ada di sekitar kita. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebenarnya Dialah yang berperang untuk memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tanggung setiap dosa kita. Kelemahan kita ditanggung di kayu salib. Untuk apa? Memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, kemenangan yang gilang gembira. Makanya dikatakan Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Jadi kegirangan yang ada pada Allah pada saat ini atas diri kita, jangan buat berhenti kegirangan itu. Ya, sukacitanya jangan buat berhenti. Karena apa Bapak Ibu? Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Tuhan sedang bersukacita hari ini melihat kita ada doa pagi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tetapi orang-orang yang tidak respon dengan panggilan Tuhan, Roh Kudus sudah bangunkan, tetapi lebih mengutamakan kantuknya, tidurnya, maka Allah bersedih di dalamnya. Amin. Tetapi yang membuat kita gembira adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa masih banyak anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya? Menjadi penghambat kemenangan itu apa kira-kira? Kenapa enggak bisa menang? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaksabaran kita menantikan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Ini juga penghalang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita menyerah. Padahal tinggal satu anak tanggal lagi kita langkahkan, selesai sudah. Kemenangan sudah kita raih. Tetapi untuk menaiki tangga yang satu, kita berkata Tuhan gak kuat lagi. Tuhan gak sanggup lagi. Bersungut-sungut, Tuhan kenapa masalah ini kau izinkan? Itu yang membuat kita tidak meraih kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti petani dalam Yakobus 5 ayat 7-8 dikatakan, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Yes. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu.
Artinya ada kesabaran untuk menanam, untuk menabur, untuk menuai, ada waktunya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mau bayar harga, ini yang Tuhan minta hari ini daripada kita. Peperangan selalu ada pengorbanan dan juga air mata. Ada prajurit-prajurit yang gugur. Ada orang-orang yang mengeluarkan seluruh keberadaannya. Untuk apa? Untuk menang. Jadi ada yang dikorbankan. Kalau kita tidak bisa mengorbankan sesuatu untuk meraih kemenangan, maka tidak akan ada yang terjadi. Doa pagi ini adalah pengorbanan. Mari korbankan waktu kita. Nanti Bapak Ibu Saudara sekalian ada doa puasa. Kita berdoa puasa di tempat ini bersama dengan jemaat, yaitu jam 1 siang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu dan Tuhan merindukan kita ada bersama-sama untuk berdoa puasa. Amin. Haleluya. Karena apa Bapak Ibu? Ada masalah pergumulan yang berat. Kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Butuh kekuatan Allah. Butuh pengorbanan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan di Ulangan 20 ayat 4 tadi dikatakan seberat apapun masalah yang kita hadapi, dikatakan jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Untuk apa? Berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita Allah yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Dan dikatakan Dia sendiri yang memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada jalan lain selain kita nurut. Katakan saya mau nurut. Saya mau nurut. Apa yang Tuhan firmankan, Apa yang Tuhan firmankan, saya mau lakukan. Saya mau lakukan. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Jadi tidak ada kemenangan tanpa perundukan diri di hadapan Tuhan. Ya, tanpa penyerahan total kepada Tuhan. Kalau masih ada daging yang besar di situ, maka Tuhan masih menunggu kita untuk melepaskan. Karena Tuhan tidak mau nanti suatu saat waktu kita mengalami kemenangan itu, doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Tuhan tidak mau kita berkata ini karena kekuatan, ini karena kepintaranku, ini karena si A, si B, si C. Tuhan mau kita berkata semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Orang lain yang memberikan jalan ataupun yang menjadi perantara, orang lain yang menjadi saluran, itu kalau Tuhan tidak izinkan, tidak Tuhan gerakkan, itu tidak akan bisa. Bahkan orang yang pelit sekalipun, orang yang rakus sekalipun, kalau Tuhan sudah klik hatinya, dia bisa menjadi berkat. Katakan amin. Orang yang kita tidak anggap itu bisa membantu kita, kalau Tuhan sudah jamah dia bisa menjadi berkat bagi kita. Hari ini kejar Tuhan, kejar sumber berkat, kejar sumber kemenangan. Karena dia bisa lakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu, saya percaya kita diberkati Tuhan. Oke, kita akan pengumuman hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bahwa jangan lupa doa saat teduh kita selalu kita lakukan setiap pagi jam 4.40. Setiap hari Sabtu tidak ada pertemuan tatap muka di tempat ini juga Bapak Ibu. Seberapa yang hadir itu semuanya kita syukuri. Karena satu orang jiwa berharga di mata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa nanti kita ada doa puasa, ya, yang melayani adalah Kersel Puji syukur. Saya mohon Kersel Puji Syukur boleh bersama-sama di tempat ini untuk kita sama-sama berdoa hadir. Tetapi sekalipun bukan Kersel Puji Syukur, yang lain harus hadir juga. Amin. Haleluya. Iya, apalagi ada sesuatu yang kau doakan, kau gumuli hari ini, dan engkau sudah lama berdoa melakukannya. Mari kita doa puasa. Bukan karena kuat gagah kita,
Kita lihat, wow, ini pasti begini, pasti begini. Tidak ada kepastian di bumi ini. Tetapi Tuhan memberikan kepastian. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, jam 1 siang ya. Bapak Ibu mari kita sama-sama datang ya. Dan youth juga nanti malam ada jam 7 malam. Jam 7 malam ya. Anak-anak muda. Iya. Yang punya anak-anak muda, remaja, suruh anak-anak datang ke sini. Agar apa? Agar mereka terbiasa dalam komunitas. Sebab komunitas dalam anak-anak muda itu adalah komunitas yang menjadi berkat bagi mereka. Amin. Jangan nanti mereka kumpul-kumpul di kafe, nongkrong-nongkrong. Bapak Ibu saya mau katakan sebelum terlambat, sebelum ada penyesalan. Engkau lebih baik marah di rumah, engkau lebih baik tegas di rumah. Ayo nak ibadah, ibadah itu firman Tuhan katakan sangat bermanfaat. Amin. Haleluya, berkatnya itu luar biasa. Jadi mari sama-sama kita dorong anak-anak muda, jangan sampai ada penyesalan di belakang. Haleluya. Siapapun yang kau mendengarkan dalam YouTube ini, bahkan dalam FB, bahkan nanti juga tayangan ulangnya. Saya mau sarankan sebelum kau terlambat, firman Tuhan katakan bila penting rotan ya, ada rotan untuk mengarahkan mereka, untuk menghalau mereka seperti domba. Anak-anak kita itu adalah domba-domba yang kita gembalakan. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lalai. Haleluya, jangan lalai. Mereka adalah domba yang harus kita gembalakan. Nanti pertanggungjawaban ada kepada kita sebagai orang tua. Waktu anakmu pergi ke sana, pergi ke sini, malas beribadah, apa yang kau lakukan? Haleluya. Iya, jadi kalau kita sama-sama dorong anak-anak muda ini, maka saya percaya mereka akan menjadi anak-anak muda yang gagah perkasa. Amen. Yang mengalami kemenangan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sapa keluarga yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga Ibu Paramida Huta Galung. Shalom. Ya, ada Ibu Mega Huta Galung. Shalom. Ada Ibu Oilina. Shalom. Ibu Esther Kurnia. Shalom. Ibu Lim Ebe. Shalom. Opung Yosep. Shalom. Inang Bau Meinopa. Shalom. Ada juga Ibu Herna. Shalom. Ada saudara Randy. Shalom. Terus ada Ibu Eli Manurung. Shalom. Ada Yoas Marcelino. Shalom. Maya Patricia. Shalom. Ada Erihin Panap. Shalom. Ada Kakak Basaria Siahaan. Shalom. Terus ada Ibu Eka Winarti. Shalom. Ada Bapak Rahmat Hari Suryanto. Shalom. Ada Bu Yakni. Shalom. Ada Opung David Borusinaga. Shalom. Ada Bapak Tumpak Silalahi. Haleluya. Ada Bapak Edi juga. Shalom. Haleluya. Oke, saya lihat dulu siapa tahu ada permohonan doa di sini biar kita sama-sama bisa doakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama berdoa sebab 2-3 orang besar kuasanya kalau kita sama-sama berdoa. Tuhan katakan. Oke, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mari kita padahal ini hari Sabtu ya, hari libur ya, tetapi yang ikut cuma sedikit ya. Saya nggak tahu gimana cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Seharusnya pas libur begini, ini pasti banyak ya. Tetapi waktu libur malah libur juga doa. Jangan libur doa Bapak Ibu ya. Oke, haleluya. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Senantiasa kau pun ada, senantiasa
kuasa, Kau pun ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat keluarga daripada Ibu Paramida Hutagalung. Kau berkati dia Tuhan dalam segala kegiatannya, khususnya hari ini dalam usaha dagangan yang dia lakukan. Biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna, bahkan setiap pergumulan yang ada Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Opung Jeriko Borhutagalung, berkati kesehatannya, panjang umur, seluruh keturunannya dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan yang sempurna, bahkan apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan keluarga daripada Ibu Oilina, Pak Pram, bahkan kedua putra-putrinya. Berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan dalam segala apa yang mereka kerjakan, Tuhan promosikan dan berhasil. Bahkan yang berdoa buat urusan tanah warisan, biarlah itu menjadi nyata dan goal dan bisa dilakukan transaksi dalam nama Tuhan Yesus. Kami terlalu percaya kalau Allah ditinggikan, Allah akan membuka jalan dan Allah akan membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Esther Kurnia bersama suami, bahkan anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan Ibu Lim Ebe, Pak Kimsi, anak menantu cucunya, berikan kesehatan yang sempurna. Bahkan hamba berdoa buat usaha dagangan otak-otak mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa buat seluruh pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Opung Yosef, yang Kau berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa apapun yang digumuli hari-hari ini, biarlah mujizat yang besar terjadi, bahkan seluruh keturunannya dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Inang Baume Nopa di Sigaul bersama suami, anak-anak, bahkan orang tua mereka, diberkati dalam kesehatan yang sempurna. Pulihkan, sembuhkan suaminya Tuhan, sehingga dia sehat, bisa beraktivitas kembali. Bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau berkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Ibu Herna, berkati suami istri, anak-anak, dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan hamba berdoa buat usaha konter mereka, bahkan bengkel mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah kasih-Mu, bahkan berkat-Mu sempurna atas keluarga ini. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Randy, berkati dia, jamah dia, lawat dia, berikan kesehatan, bahkan masa depannya masa depan yang luar biasa. Bahkan mari kuatkan dia, teguhkan dia, dan terus percaya akan Tuhan sebagai juru selamatnya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Eli Manurung, berkati, berikan kesehatan suami istri, bahkan anak mereka, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan suaminya sebagai alat negara, Tuhan berkati dia, angkat posisi yang lebih tinggi lagi, bahkan kemanapun dia bertugas, Tuhan yang memberkati. Begitu juga dengan keluarga daripada Maya, berkati dia bersama Monik dengan kesehatan yang sempurna, dalam pekerjaannya diberkati, dalam segala apa yang didoakan mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat anak kami Yoas Marcelino, berkati, berikan kesehatan, bahkan pakai dia lebih lagi melayani Tuhan, bahkan dalam pendidikannya Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa buat Erihin Panak, berkati dia, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Hamba-Mu terlalu percaya bahwa apapun yang saat ini digumulinya, biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kakak Basaria Siahan, Kau berkati suami istri, anak-anaknya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam ekonomi, baik dalam usaha, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan anak-anaknya berikan roh takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat
Ibu Eka Winarti bersama dengan Pak Sali, bahkan anak mereka berikan kesehatan yang sempurna, perjalanan yang terus bertambah, perjalanan yang terus naik bersama dengan Tuhan, yang memberikan kemenangan bagi keluarga ini. Bahkan yang berdoa buat bisnis pergudangan, baik itu juga ya Tuhan buat kontrakan-kontrakan yang ada diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan masa depan anaknya Bram, masa depan penuh sukacita dan kemenangan demi kemenangan diraihnya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Bapak Rahmat Hari Suryanto, Kau berkati suami istri anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Pekerjaan Pak Hari dan Christine diberkati lebih lagi, Tuhan promosikan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan keluarga ini, Tuhan Yesus menjadi penolong bagi mereka. Hamba-Mu juga berdoa buat Bu Yakni, berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita terus berlimpah-limpah. Bahkan berdoa buat anak menantu cucu-cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Pero dalam pekerjaan diberkati. Bahkan juga Bapak Hendrik bersama istri bahkan anaknya berikan kesehatan. Bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung David, Boru Sinaga, berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita berlimpah-limpah, melihat anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan diberkati dalam segala apa yang dikerjakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Bapak Tumpak Silai, berkati suami istri, anak-anak dengan kesehatan sempurna, usaha bengkel mereka diberkati, anak-anak yang sudah bekerja diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Intan Sitorus bersama suami, anak-anak dengan kesehatan yang sempurna dalam segala aktivitas mereka, usaha mereka diberkati lebih lagi. Bahkan setiap pergumulan yang ada dalam nama Tuhan Yesus, mujizat besar terjadi. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Yesus. Biarlah kemuliaan Allah dinyatakan lebih lagi. Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, berkati suami istri, anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu terlalu percaya ya Tuhan bahwa apapun yang diusahakan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Hamba-Mu berdoa Bapa buat keluarga Ibu Lydia Kusuma, buat Ibu Lili Kusuma yang ada di Bapak yang ada di Bogor, Engkau berkati dia, berikan panjang umur, sehat-sehat, bahkan seluruh keturunannya diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Rianto Cho, Ibu Angel, bahkan anak-anak, bahkan orang tua mereka, Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, bahkan sukacita terus berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat tim yang dibangun mereka, biar tim yang kuat, yang solid, yang di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada itu Ernestorus, berkati kesehatannya, pekerjaannya, Bapak Ute, bahkan istri, bahkan seluruh keturunannya diberkati lebih lagi. Bahkan Bapak Pian juga Kau berkati di Kosambi, berkati dia dengan luar biasa. Hamba-Mu terlalu percaya, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dalam segala apa yang dikerjakan, diusahakan, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat pergumulan gereja kami, buat parkiran, biarlah Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan yang buka jalan, maka kami percaya tidak ada yang mustahil. Kami butuh parkiran untuk kendaraan-kendaraan jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang menabur di dalam persembahan mereka, baik ucapan syukur, diakonia, misi, bahkan persepuluhan mereka, bahkan taburan-taburan yang ditabur di janji iman Natal, biarlah Tuhan buka jalan, memberkati umat-Mu. Orang yang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah. Dan pada pagi hari bangsa negara kami doakan biarlah bangsa ini maju, aman, nyaman. Pemimpin dari pusat sampai daerah Tuhan memberkati. Bahkan hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah dimanapun gereja-Mu berdiri, di mana hamba-hamba Tuhan yang melayani, Engkau pelihara lebih lagi. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Edi Darmawan yang bersama dengan kami hari ini, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan dalam pekerjaan diberkati, bahkan anak-anak dalam usaha bisnisnya diberkati lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus.
masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Bahkan hamba berdoa buat orang tuanya biar Tuhan berikan kesehatan Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Andreas juga bersama dengan kami, Andreas Hasibuan, berkati dia dalam Amin. usia mudanya, dia memberikan hati untuk melayani Tuhan. Maka belajar pendidikannya Tuhan memberkati, pelayanan orang tuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah menjadi doa kami, permohonan kami. Bahkan dalam hari ini buat cuaca yang terbaik, cuaca yang indah. Bahkan dalam doa puasa kami, jiwa-jiwa banyak yang hadir, Amin. jiwa-jiwa banyak yang berserah kepada Tuhan, Amin. mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga berhasil dan beruntung Amin. di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percayalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita sudah buat hari ini, biarlah kita percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, bukan diri kita. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini menjadi berkat bagi kita. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah suamimu, Amin. diberkatilah istrimu, Amin. anak cucumu, pekerjaanmu, Amin. bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah menjadi doa kita, permohonan kita. Kita percaya dengan iman Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini kami ucapkan selamat beraktivitas dan maju Maju terus, terus, tetap semangat. Shalom.